untuk kita masuk ke 3 dimensi ngoten ya, Dok. Leres, Bu. Hanya dengan 3 dimensi nggih. Makanya saya pakai baju hijau. Iya ya, dokter sangat Match. Iya, adaptasi dengan warnanya bagus. Ini saya tadi soalnya badbet aja hari ini mau pakai baju ini lupa kalau backgroundnya hijau. Mbak Ita malah lali nek sing mundhut ke ageman ya Mbak Ita ya. Oh, dokter Prof Ginus nggih. Leres. Pak Mbok tadi saya pakai itu. Anu malah kombinasi itu. Kombinasi. Mohon maaf, Dr. Zainal dan Dr. Andre, karena mengingat waktunya sudah pukul 8, kami izin untuk memulai, nggih. Oke, monggo. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi Sobat Raisa semua. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dan moderator yang sangat luar biasa sekali di bidangnya, yaitu ada Dr. Andrea Nita Melala, PhD, ahli ilmu fisiologi manusia, dan dengan Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu fisiologi manusia, sport and medicine. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, kami serahkan kepada beliau-beliau yang sangat luar biasa ini, kepada Dr. Andrea Nita dan Dr. Zainal, kami persilahkan. Baik, Merinda, terima kasih sekali untuk perkenalannya yang sangat jelas. Selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi Dr. Zainal, selamat pagi Sobat Sehat semua. Nah, pagi ini kita akan talk show ya, Dok? Oke. Saya memperkenalkan diri sebagai muridnya Dr. Zainal ya. Murid dari Dr. Zainal semasa kuliah di Fakultas Kedokteran sampai di fisiologi begitu. Nah, Dr. Zainal mendalami bidang sport physiology antara lain. Kemudian kami di bidang pencernaan atau nutrisinya begitu. Jadi kalau kita lihat dari 3 dimensi manusia ini, kita memandang manusia kan sebagai dimensi fisik atau biologis, dimensi mental atau jiwa, kemudian dimensi spiritual. Karena kita sering sekali membicarakan mengenai dimensi fisik di kedokteran dan ilmu kedokteran, kemudian kita menyerahkan dimensi mental atau jiwa kepada kepada psikiatris atau ahli jiwa, dan kemudian dimensi spiritual ini menjadi pembicaraan obrolan yang asik begitu. Dari obrolan yang asik antara kami, Dr. Zainal dengan saya sendiri, kemudian terus berkembang dan menjadi beberapa penelitian-penelitian yang sangat berharga untuk bisa kita share di sini ya, Dok. Betul. Mungkin akan sangat menarik apabila mengenai dimensi fisik, dimensi mental, dan dimensi spiritual ini dijelaskan sedikit oleh Dr. Zainal. Mengingat kita akan berbicara tentang lifestyle sehat itu hebat. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada dimensi fisiknya. Padahal mereka bertiga ini, dimensi 3 yang ada dalam diri kita ini sangat-sangat berkaitan. Satu menjadi dasar yang lain dan yang satu mempengaruhi yang lain. Mungkin Dr. Zainal kita bisa mulai dengan penjelasan sedikit untuk pendekatan mengenai dimensi fisik, mental, dan spiritual, Dok. Monggo, Dok. Iya, baik sekali Bu Andranita. Jadi kondisi sehat itu kan idaman semua orang ya. Lebih-lebih di musim penghujan seperti ini ya Bu ya. Kalau kita hidup di Eropa itu barangkali angka depresinya malah meningkat loh Bu. Ya, karena kedinginan dan sebagainya. Tetapi yang menarik tadi justru pertanyaannya muncul dan permintaan ini dari Bu Ita yang ahli ilmu faal manusia juga. Jadi saya kira Bu kita sepakat ya Bu, ini kesempatan yang sangat baik supaya kita ini bisa memperkenalkan pada masyarakat bahwa sebetulnya sehat itu bertumpu pada kondisi
lingkungan dalam, Bu, atau cairan ekstra sel. Ini yang minta maaf ya, belum banyak orang yang memperhatikan dan menyentuh. Kemudian baru kita keluar ke lingkungan yang di luar kita, ya. Jadi sekali lagi, lingkungan itu ada lingkungan dalam, Bu, dan ada lingkungan luar. Tetapi kita lebih banyak fokus pada lingkungan luarnya, Bu, yang justru mengacak-acak kondisi yang sudah terregulasi dengan baik di dalam tubuh kita. Maka Bu Ita, mohon izin saya agak sedikit menyampaikan satu istilah yang bahkan untuk mahasiswa agak dijauhi ya. Jadi sebenarnya yang mengatur lingkungan dalam itu adalah the autonomic nervous system, Bu. Yang kalau kita sederhanakan itu seperti kita memandang lampu bangjo itu loh. Traffic light ya Bu ya, ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Ini adalah kunci bagaimana tubuh merespon lingkungan, Bu. Selama lampu traffic light ini terorganisasi dengan baik, ya, semuanya menyala, Bu. Tetapi jangan sampai yang kuning yang lebih terang daripada yang hijau. Minta maaf, Bu. Apalagi Bu Ita sering mengamati orang ini kok melakukannya kok wis mulai dingkluk-dingkluk. Sudah merahnya kebanyakan ya, Dok? Nah, ini merahnya kebanyakan nih ya. Jadi saya kira, Bu, bagaimana ke depan, meskipun lingkungan itu selalu berubah, tetapi bagaimana kita menghadapinya itu secara istiqomah, Bu. Jadi steady state ini jangan sampai berubah sehingga terjadi apa yang kita namakan dysregulation. Ya, Dok. Ya, silakan, Bu. Jadi mungkin untuk kita lebih memahamkan begitu nggih, Dok. Maksudnya lingkungan luar itu adalah sesuatu atau keadaan yang nggak bisa kita kendalikan, nggih, Dok. Persis. Kita nggak bisa kendalikan, misalnya tiba-tiba jalan macet, atau tiba-tiba yang kita mau pergi dengan baju yang siap sudah rapi, kemudian hujan deras. Betul. Kemudian kita berharap akan dipuji, tetapi malah olok-olok, gitu ya. Ada hal-hal yang dari luar yang tidak kita duga. Persis. Namun ketika kita punya lifestyle sehat, maka respon diri kita, misalnya tekanan darah kita tetap stabil, nadi kita tetap stabil, pencernaan kita tetap terkendali, nggak langsung mules gitu ya. Mules. Kalau kita ketemu, kalau zaman dulu, Dok, ada dosen killer masuk kelas, perut saya mules, Dok. Betul, bahkan bisa diare loh, Bu. Kadang tidak terkendali, ngoten. Artinya lingkungan yang di luar dapat kita tanggapi dengan stabil atau steady state, kalau ngendikanipun Dr. Zainal, atau kita respon dengan acak-adul, itu tergantung bagaimana kita memelihara keadaan internal kita. Dan keadaan internal kita itu kita jaga melalui berbagai macam hal nanti yang akan kita diskusikan ya, Dok. Insya Allah, insya Allah. Mari, Dok, kita lanjutkan, Dok. Baik, jadi sekali lagi, Bu, kita ini sebaiknya selalu berangkat dari diri kita. Ya. Ada istilah dalam bahasa asing itu ibda binafsi. Mulailah dari diri kita. Jadi jangan banyaklah kita ini terpengaruh, apalagi mencari-cari sesuatu yang malah justru menyusahkan kita sendiri, Bu. Istilahnya ya nun sewu, mencari kesalahan orang. Ya. Dan kalau Bu Ita, saya menyampaikan ini karena kita tidak lagi membatasi fisik semata loh, Bu, ya. Jadi kalau saya boleh menambahkan dimensi itu menjadi 4, Bu. Jadi bio, psiko, sosio, dan spiritual. Karena apa? Badan kita ini tadi Bu Ita mau ketemu dosen saja kok dadak mules, itu kan berarti ada sesuatu ya. yang harus dikoreksi, apalagi proses belajar ya Bu di kampus itu syaratnya harus kalem, harus peaceful, jadi jangan sampai lebih banyak diwarnai oleh ketegangan, stres dan sebagainya. Mengapa demikian, Bu? Karena sebetulnya penyakit itu muncul ketika dominasi itu ada di defense, yang tidak lain adalah di lampu kuning dan merah, Bu. Kalau lampu kuning itu defense yang bersifat mobile, ya, atau yang Bu Ita sering mendengar istilah fight or flight, ya. Sedangkan yang merah itu kita sederhanakan dengan istilah shutdown, ya. Tapi menarik, Bu Ita ini disiplinnya fokus pada GI tract, ya. Itu sebetulnya kan defense untuk mempertahankan hidup, Bu.
Jadi jangan sampai kita ini menganggap GI tract itu sesuatu yang, ya minta maaf ya, merah. Tapi kan sebetulnya itu selama diatur dengan baik, justru Bu, kesehatan itu tercermin dari balance antara kuning dan merah, ya, yang diatur oleh yang hijau Bu. Ya, mengapa yang hijau itu dinamakan vagal smart. Jadi sekali lagi Bu Ita, kalau kita lihat medsos ya, jarang loh melihat wajah-wajah yang bersahabat ya. Adanya kok wajah-wajah yang murung ya Bu ya. Apalagi kalau kita memprediksi apa yang terjadi di tahun yang akan datang dengan suasana apa Bu, istilahnya ekonomi apa ya Bu ya. Orang pada mules duluan Bu. Nah, ini kan Bu, nilai spiritual kita ini kok nampaknya kok tidak dilibatkan ya, bahwa rezeki itu adalah ada yang mengatur. Saya kira itu Bu Ita. Terus, terima kasih Dok. Jadi sangat menarik ketika kita melihat bagaimana aspek spiritual itu dapat menyelamatkan aspek fisik. Ya, Kadang-kadang kita terlalu terbeban dengan bahwa kita harus olahraga, persis. teratur, kita harus makan misalnya paprika merah, hijau, kuning, kemudian Persis, Bu. kita harus makan ini dan itu begitu. Tanpa kita sadari bahwa sebetulnya mereka ini saling bertaut dan justru ketika kita ada di dalam kesehatan yang terjaga atau terpelihara dalam fisik, olahraga yang cukup, makan yang secukupnya juga, Betul, Bu. kemudian kita memiliki disiplin dan seterusnya, itu akan membantu kita juga untuk menata tataran spiritual yang akan lebih lebih bekerja sama dengan baik dengan kita. Nah, kalau tadi kita kembali Dok, dari mahasiswa itu ada 120 atau zaman saya dulu 120. Yang mules itu hanya 2 atau 3 orang. Masya Allah. Yang sisanya mungkin mules sedikit atau mules banget, tapi rata-rata tidak. Nah, kira-kira apakah yang membuat respon seseorang terhadap satu peristiwa, ya, kalau waktu itu mahasiswa, mungkin sekarang, tanggal ataupun pidato presiden yang mengatakan bahwa akan ada resesi, dunia gelap, dan seterusnya, respon tersebut menjadi berbeda antara orang per orang. Nah, secara fisiologis, apa sih yang bisa kita lakukan agar respon kita itu lebih bijaksana? Agar respon kita itu lebih support untuk kita lebih survive. Survive maksudnya bukan survive fisik saja, tapi memang kita hidup, bukan hidup-hidupan, tapi hidup yang juga tenang, bisa tetap produktif, bisa tetap positif, menghadapi segala keadaan apapun. Maka Dok. Iya, jadi bagus sekali. Kalau kita itu menghadapi hal-hal yang bersifat imaterial, Bu, memang kita tidak harus berangkat dari yang material dulu. Tadi kami sudah menggambarkan bagaimana kita tetap sehat, karena sehat itu kan betul-betul sebagai modal utamanya. Itu bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara defense yang bersifat mobile dan yang immobile tadi, Bu. Mobile dan immobile ya Dok? Ya, yang immobile itu kan yang merah tadi Bu, yang hubungannya dengan GI tract atau sistem pencernaan, ya. Kemudian yang kuning itu adalah lebih ke arah fight or flight atau mobilisasi. Dan jangan lupa Bu, mobilisasi ini juga penting untuk memobilisasi energi, gitu. Nah, yang sering dilupakan Bu, bahwa ada satu komponen di dalam tubuh kita yang justru mengendalikan, istilahnya dalam bahasa Jawa Bu, yang kuning itu ya ngono ya ngono ning aja kaya ngono gitu loh Bu. Jadi perlu ditekan Bu. Siapa yang menekan? Ini dalam bahasa Inggrisnya itu dampening Bu. Yang menekan itu adalah yang hijau Bu. Nah, yang hijau itu isinya kabel-kabel Bu, ada 5 kabel Bu. Itu yang Bu Ita sudah pernah belajar yang dinamakan cortico-bulbar pathways ya. Jadi ini sebetulnya Bu, masyarakat kita harus kita fokuskan ke sana ya. Yang itu bisa dilatih dengan vocalization, bisa juga dengan breathing, bisa juga dengan posture Bu. Ya, jadi dengan adanya 3 hal secara physically, ini yang bisa kita nyatakan dalam istilah Bu, neural exercise. Ya, neural exercise. Jadi yang diolahragakan itu tidak seperti tadi Bu Ita tadi.
gerak badan, olahraga, tetapi juga ekspresi wajah ini juga perlu dibiasakan untuk murah senyum loh Bu. Nun sewu, karena di otak kita itu ada pusat yang bisa menerjemahkan wajah orang lain loh Bu. Itu Yes. yang dinamakan FFA, fusiform face area. Jadi begitu kita lihat orang kok melengos ya, ada apa ya? Ini Kok kan nggak friendly ya gitu ya. jantung kita kan otomatis tanpa diminta deg-degan ya Bu ya. Kemudian tadi karena Bu Ita itu jurusannya GI tract, ya mules lagi tuh Bu. Ya ini ada apa dengan saya? Jadi saya kira ini Bu untuk membangun social engagement system, maka belajarlah untuk bersikap co-regulation. Ketemu siapa saja Bu, kita menganggap orang di luar kita ini sebagai sparing membangun sistem kesehatan kita yang terus-menerus diminta untuk ditata ulang Bu, sehingga yang corticobulbar pathways itu menjadi kokoh dan kesehatan itu menjadi buah yang manis ya di dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa ya Dok. Jadi kesehatan itu adalah menjadi satu hasil dari pelatihan yang terus-menerus dan tekun. Ya kan? Sehingga bagaimana kita merespon ke situasi yang ada di luar yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita kendalikan, itu tidak mengganggu regulasi kita. Nah, itu kata kuncinya. Ketika regulasi, jadi kalau fisiologi itu kan berbicara tentang ini ya sahabat sehat ya, tentang bagaimana fungsi organ kita bekerja, bagaimana sistem organ kita bekerja, otak ya bekerja sebagaimana mestinya, kemudian kelenjar-kelenjar bekerja sebagaimana mestinya, jantung, paru, sistem pencernaan, kemudian ginjal bekerja sebagaimana mestinya, dan itu sudah ada regulasi yang sudah sangat sempurna. Bagus, betul. Nah, regulasi tersebut tadi kalau disampaikan oleh Dr. Zainal, ketika kita ada sesuatu, ada apa dengan diri saya, persis. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, terjadi dysregulasi. Dysregulation. Dysregulation yang berjalan dalam jangka waktu terlalu lama atau cukup lama akan menimbulkan disease atau disease. Disease harusnya easy, harusnya ease, tapi menjadi tidak gampang. Orang cuma mau ketemu orang, tadi ngendikane Dr. Zainal, kita ketemu orang ya say hello. Senyum, ya, how are you, apa kabar? Betul. Tapi kita menjadi bingung, harus ke kiri, harus ke kanan, harus ngomong apa untuk membuat orang ini terserang dan seterusnya. Jadi nggak easy gitu ya Dok ya. Betul Bu. Betul. Nah, dysregulation menyebabkan disease. Karena kemudian ketika kita terlalu sering jantung kita ini berdetak dengan cepat karena merasa semua adalah area fight or flight, area bertempur atau area untuk melarikan diri, suasana yang menyebabkan kita harus melarikan diri atau bertempur. Ya. Nah, jantung yang berdetak cepat, tekanan darah yang meningkat, apabila terus-menerus terpelihara seperti itu, maka akan menjadikan kita mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Betul. Tidak itu saja ya Dok, ketika fight or flight system itu tombol di-on-kan, ya, cadangan glikogen kita akan dibongkar, gula kita akan dibongkar. Karena pada saat kita makan satu piring, ya, nasi, telur, paha, bahu, ya, dan macam-macam, hanya kita gunakan sedikit karena aktivitas fisik kita sedikit, sisanya disimpan. Ya. Kemudian ketika kita tertekan tombol fight or flight, maka cadangan gula itu akan dilepaskan. Karena regulasi di sini mengatakan bahwa you have to fight or flight. You need to supply energi gitu ya, harus simpan energi. Tetapi sekarang ini kita hanya bertarung melawan apa yang di pikiran kita. Kita tidak benar-benar berlari, kita tidak benar-benar bertarung, tapi kita freeze. Kita hanya memandang dengan penuh amarah misalnya. Nah, disitulah gula akan diam saja, tidak dibakar oleh lari ataupun tarung. Diam di situ kemudian mengembangkan dysregulasi, disease, seperti misalnya diabetes mellitus. Ya, Dok. Nah, jadi dari apa yang ditanyakan salah satu dari pendengar kita, Rahma Putri, selamat pagi, apakah ada motivasi yang bisa diberikan untuk kami agar bisa istiqomah, tetap hidup sehat? Ya, maka satu rangkaian tadi dalam beberapa menit kita yang pertama sudah menjelaskan bahwa kita perlu membangun suatu suasana, ya Dok. Tidak hanya fisik, tetapi juga harus bio, psiko, sosio, spiritual.
Jadi seluruh aspek ini kemudian seorang dokter sekarang kita sebut sebagai art of medicine. Yep. Ya, dalam kita ini sedang duduk nih ya dok. Kita juga Ya. sedang menjalankan art of medicine. Nggih. Iya, iya, iya. Kita duduk dimanapun, kita berdiri, kita berjalan, bahkan pola hidup kita itu adalah seharusnya menebarkan mengenai pola art of medicine. Persis. Nah, jadi kalau Dokter Zainal, siapa yang saja yang kita di sini bertemu Dokter Zainal ketemu kita kemudian wajahnya tegang dan mau marah, berarti belum lagi sudah mengkhianati art of medicine, ya dok? Persis, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan kenapa seseorang punya respon yang berbeda? Mungkin kita bisa kaitkan dengan adanya PTSD dan lain-lain, ya dok? Persis, Ibu. Yang menyebabkan seseorang menjadi sulit responnya, begitu. Nggih. Monggo tolong dijelaskan dengan sederhana, dok. Ya, begini Bu, jadi memang namanya saja post traumatic stress disorder nih. Itu kebanyakan orang mengaitkan dengan lampu kuning, Bu. Karena ada satu kata stresnya tadi, Bu. Padahal itu wilayah yang merah loh, Bu. Ya. Jadi PTSD, kemudian fibromyalgia, Bu. Awak kok sakit-sakit, nyeri-nyeri, itu sebenarnya masuk ke wilayah lampu merah, Bu. Termasuk ini, Bu, yang irritable bowel syndrome. Itu masuk yang merah. Jadi sekali lagi nanti Bu, bagaimana ya kita ini merubah lampu merah, naiklah kita naikkan ke lampu hijau. Jadi betul apa yang tadi di-highlight oleh Bu Ita, bahwasanya lingkungan itu harus senantiasa kita ciptakan suasana yang safe. Ya. Bagaimana kita bisa merespon sebagaimana yang Bu Ita sampaikan, tetap dalam keadaan regulasi yang bagus, maka hubungan antar manusia itu pertama harus bersifat co-regulation, Bu. Kita punya niat untuk sehat bersama dan bersama-sama sehat supaya hebat, kata Mbak Merinda. Aspek sosial di Dok. Betul, Bu, dan ditambah lagi satu lagi, Bu, reciprocal. Ya, jadi saling memberilah ya. Jadi minta maaf, ini luar biasa, Bu, hubungan kita ini manusia Indonesia itu kan jumlahnya ratusan juta ya, Bu ya. Itu kan potensi spiritualnya sangat tinggi loh, Bu. Ini yang belum banyak digali loh, Bu ya. Jadi menarik sekali kita berangkat dari Department of Physiology ya, yang memang concernnya ya bagaimana kondisi tubuh agar istiqomah ya, Bu ya. Jadi sekali lagi prinsipnya sederhana saja, bagaimana yang merah tadi kita angkat ke kuning, itu kata kuncinya adalah dengan kasih sayang loh, Bu. Ya, jadi kita jangan sampai bermusuhan, konflik ya. Dan yang menarik, Bu, Tuhan menciptakan lampu merah itu, Bu, itu to attract supaya lingkungan tuh simpati, empati. Ya, contohnya Bu Ita kalau di satu asrama ada mahasiswa yang apa yang kita namakan apa, Bu, istilahnya apa ya, Bu, yang kesedihan yang mendalam terus diotong-otong ke UGD itu loh, Bu. Jadi suicidal atau yang tangannya sampai seperti tangan obstetrik itu loh, Bu. Kejang-kejang ya. Itu kan berarti dia itu dalam kondisi shutdown betul itu ya. Sehingga pasiennya satu di UGD, Bu, yang nganter satu asrama, Bu. Ya, jadi ada yang memeluk, ada yang ngelus-ngelus rambut, ada yang mijit-mijit. Itu kan berarti Tuhan menciptakan sesuatu kondisi untuk menarik lingkungan supaya lebih perhatian, lebih care ya, Bu ya. Maka sekali lagi, Bu, lampu kuning dan lampu merah itu adalah defense yang menunjukkan titik kelemahan individu loh, Bu. Orang dikatakan kuat, sehat kalau bisa mempertahankan di lampu hijaunya itu loh, Bu. Jadi kalau ada orang marah, kita jangan merespon dengan marah juga, Bu. Tetapi bagaimana kita memahami orang itu lemah loh. Perlu kita rangkul, perlu kita lindungi. Kalau perlu dikasih duit gitu loh, Mbak Ita ya. jadi sangat menarik ya, Dok. Artinya kalau tadi kita mungkin ulangi sedikit mengenai lampu traffic light, hijau, kuning, merah, demikian. Kita ingin memperbanyak pada saat mendominasi yang hijau, begitu. Betul. Agar hijau itu dominan. Namun kadang-kadang kita perlu juga kuning, artinya Tuhan mengadakan itu. Persis. Merah pun itu juga ada satu kebaikan-kebaikan yang memang kita perlukan ya, Dok, untuk pertumbuhan. Tapi proporsional loh, Bu.
seperti itu, proporsional. Lalu kalau tadi yang disampaikan oleh Dr. Zainal, mungkin pada saat ada yang tabrakan misalnya, ada yang menelpon polisi, ada yang menelpon ambulan, ada yang mencoba untuk menolong. Tapi juga kita jangan lupa banyak juga masyarakat yang sekarang ini justru karena sosial media sibuk motretin gitu. Persis, Bu. Video dan share ke sosmed. Persis. Gitu ya. Karena ada keinginan-keinginan primitifnya duluan sharing, duluan istilahnya menambah followernya, menambah konten gitu ya. Jadi itu tetap ada di tengah masyarakat kita. Sehingga kita tidak boleh juga mengharapkan semuanya itu baik. Nanti artinya kita sudah di surga, tahu-tahu nggak bisa diraih. Persis, Bu. Jadi kita sekarang mungkin begini, ada pertanyaan dari Sobat Sehat. Dimensi dalam lifestyle itu, lifestyle sehat itu ada 4 tadi disebutkan. Kalau kita mau membangun, dimulai dari yang mana dulu? Pertanyaannya. Leres. Jadi Bu Ita, pada prinsipnya lampu merah, kuning, hijau itu semuanya terang. Tetapi yang paling terang itu harusnya yang hijau, Bu. Jadi sekali lagi yang harus nantiasa dibangun, mengapa tadi neural exercise ini penting sekali sebagai contoh dalam berkomunikasi, Bu. Dalam berkomunikasi ini tutur kata juga perlu diatur intonasinya, Bu. Itu yang dinamakan prosodi. Gitu. Jadi jangan semua yang ada di hati disampaikan, ya. Disaring dulu lah, Bu. Paling tidak 3 saringan. Apakah kata-kata ini yang saya ucapkan ini bermanfaat untuk diri saya? Yang kedua, Bu, apakah kata-kata yang saya produksi ini itu bermanfaat bagi orang lain? Ya seperti ada acara semacam ini yang difasilitasi Mbak Merinda. Ini kan betul-betul apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih-lebih dari aspek spiritual ya, Bu ya. Jadi Tuhan itu pun ridho. Karena minta maaf, Bu, harus dibedakan antara izin dan ridho, Bu. Ya, kita kan lebih terbiasa dengan izin, saya mau, ya, minta izin, gitu. Padahal izin itu saya bicara diizinkan oleh Tuhan, tetapi belum tentu diridhoi oleh Tuhan loh, Bu. Ya, ini penting sekali 3 saringan tadi, Bu. Jadi letakkanlah bibir di hati, Bu. Jangan hati itu diletakkan di bibir. Apa yang ada dibicarakan, apa yang ada disampaikan. Ini kan boros energi, Bu. Karena lampu kuning itu disediakan untuk mensupport social engagement. Jadi jangan sampai energi ini terbuang sia-sia. Nah, ini Bu Ita belajar sampai ke Australia loh tentang GI tract. Jangan sampai storage ini diumbar begitu loh, Bu. Jadi biar efisien. Jadi misalnya kita katakan respon tadi yang seperti Dr. Zainal sampaikan. Jangan apa yang kita ada di kepala kita, kecurigaan kita ungkapkan. Kemudian padahal belum tentu benar. Kemudian di hati kita ini ada, wah itu kok orangnya kok jelek banget misalnya gitu ya. Lalu kita juga ungkapkan dan seterusnya. Tentu itu yang menentukan adalah kematangan atau kedewasaan mental. Nah, jadi kedewasaan mental. Seorang anak kecil dia ngomong aja apa yang dia lihat tanpa dia memperkirakan dampak dari lingkungannya. Tetapi sebagai orang yang semakin dewasa, tentunya membangun secara mental ini juga dilakukan sesuai usia mentalnya. Ya, kita perlu tahu usia mental sekian, sepantasnya kita mampu apa, mampu menyaring, mampu melihat apakah ini izin atau ridho. Ya, semakin dewasa kita semakin dituntut. Kalau tadi baru izin, makin meningkat kualitas mental dan spiritual kita mulai berkata bahwa ini ridho nggak? Kalau nggak ridho nggak usah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini berangkat bersama. Kalau tadi dari pertanyaan dimensi mana? Ini kita berangkat bersama. Berangkat bersama semua 4 dimensi ini. Sehingga kemudian secara sosial kita juga mampu beradaptasi dengan baik, diterima dengan lingkungan dan menerima lingkungan dengan baik. Nah, ini kita 1 menit lagi akan break, Mbak Merinda. Jadi mungkin yang di sesi ini kita akan katakan bahwa kita sudah tahu sekarang bahwa 4 hal atau dimensi ini harus berjalan bersama, berkembang bersama. Namun kita juga akan memberikan kepemakluman untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin memiliki luka batin, trauma-trauma psikologis dan lain sebagainya, yang mungkin ngomong asal, kemudian
tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi itu pun jangan sampai membuat kita disregulasi. Jangan sampai membangun dysregulation lalu kita menuai disease. Jangan sampai ya, Dok. Betul, Bu. Oke, sangat menarik. Thank you, Dok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Mbak Merinda sampai tidak berani ngetop ini, Bu. Saya tepat waktu 8.30 ya, saya manut 8.30 gitu. Beliau menikmati sekali kok, Bu. Terima kasih, Dok. Dia sangat menikmati sekali ya untuk Sobat Sehat. Ya, jadi kita sudah mendengarkan ya ternyata bahwa kesehatan itu memang dibangun dari berbagai dimensi. Tadi ada 4 dimensi yang memang harus berjalan beriringan bersamaan, nggak bisa satu-satu terus putus begitu saja. Betul. Nah, juga seperti yang dikatakan Dr. Zainal, berbicara itu meletakkan bibir di hati, jangan sebaliknya. Nah, mungkin Sobat Sehat yang masih penasaran sebenarnya bicaraan apa lagi yang akan dibahas di sini, Sobat Sehat masih ada 30 menit ke depan dan Sobat Sehat yang memiliki pertanyaan boleh banget pertanyaannya di chatkan saja di kolom chat di Zoom atau Sobat Sehat boleh juga untuk mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 081 23 2397 300. Ya, baik. Kita break dulu ya, Dr. Ita dan Dr. Zainal. Oke, satu lagu akan menemani kita pada break ini dengan Legang Puspita dari Afgan. Lenggak gemulai langkah nentang gunting
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Ya, kembali lagi Sobat Sehat bersama di Raisa dengan topik lifestyle sehat itu hebat. Ya, kembali lagi nanti bersama Dr. Zena, Dr. Ita. Tadi sudah membahas mengenai beberapa hal yang mempengaruhi tentang tubuh, termasuk kalau misalkan orang terkena tekanan atau stres, mahasiswa itu bisa mules ya, padahal mau ketemu dosennya udah mules sendiri duluan, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama dengan para pakar kita hari ini, ada Dr. Zena dan Dr. Ita. Mungkin saya akan kembalikan lagi kepada Dr. Zena, Dr. Ita, kami persilahkan. Thank you, Merinda. Tadi lagunya itu salah satu menurut Dr. Zainal secara kortikobulbar mengenai vocalization. Nyanyi, kemudian bersenandung, itu juga salah satu cara untuk kita semakin sehat. Nah, mungkin untuk sekedar refresh sedikit. Apa sih bedanya kalau kita itu lifestyle sehat itu hebat. Kalau lifestyle nggak sehat itu nggak hebat. Hebat itu misalnya seperti ini. Kalau kita mahasiswa atau kita karyawan, kita bekerja, ketika hari itu tidak seperti yang kita harapkan, ketika hasil tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa menertawakan diri kita sendiri, tidak menjadi depresi atau cemas atau sedih atau mulai membayang-bayangkan yang negatif, itu kita hebat. Kita bisa melihat kerapuhan kita, kerapuhan diri kita, kelemahan diri kita, dengan merayakannya. Berarti saya ini masih orang, masih wajar, dan akan ada ruang selama nafas masih kita hirup dan masih kita keluarkan. Berarti ada kesempatan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi dari sini kita akan lihat kalau kita ada di hijau, gitu, ada di kuning, ada di merah misalnya seperti itu. Kalau kita ada di hijau, kita tetap ada dalam kewaspadaan, dalam kesadaran juga bahwa akan ada kemungkinan menjadi kuning atau bahkan menjadi merah. Jadi kesadaran adalah menjadi satu kunci, ya dok. Kesadaran adalah menjadi satu kunci yang kalau ada yang bertanya mana duluan nih? Fisik dulu, bio, psikososio, atau spiritual dulu. Ini bisa berbagai macam pandangan. Tapi kalau dari kami pribadi, bisa juga berbeda nanti dari Dr. Zainal. Dari kami pribadi, selama kita bangun pagi, kita bernafas, ini kan spirit ya. Persis. Berarti kita awali dengan satu spirit yang baik. Misalnya kalau yang dari kawan-kawan yang Muslim, dimulai dengan sholat subuh. Kawan-kawan yang Nasrani misalnya dengan berdoa atau dengan apapun, merayakan nafas yang kita dapatkan hari ini. Sehingga itu adalah satu pesan dari Tuhan bahwa kamu punya tugas. Nah, itulah yang menjadi bekal, yaitu kasih sayang yang kita miliki karena kita dikasihi dulu dengan nafas yang ada, karena kita sudah menerima kasih.
yaitu yang paling berharga kan itu. Kalau Ya. kita sudah tidak bernafas kan sudah tidak berkarya, ya kan? Selesai. Nggak ada tanggung jawab ya dok. Tamat. Tamat, ngeten. Nah, ketika nafas itu diberikan kepada kita, itu adalah tanda kasih sayang dari Yang Maha Kuasa. Sehingga itu harus kita bawa sebagai bekal di dalam kita menjalankan hidup kita, membawa awareness untuk fisik, sosial, dan mental kita, atau fisik, mental, dan sosial kita. Sehingga kita tidak lagi melihat orang itu sebagai ancaman, tetapi sebagai satu objek kasih sayang kita. Menjadi satu arena di mana kita bisa menumpahkan kasih sayang kita. Apakah kita tadi, kalau ada yang sakit kita mulai memperhatikan, menanyakan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Awareness fisik. Yang kita tahu bahwa sedentary lifestyle atau hidup malas-malasan itu secara fisik tidak baik. Kita harus punya kesadaran. Sehingga kita perlu merencanakan sesuatu mengenai fisik kita. Apa yang kita makan. Kemudian bagaimana kita untuk bersama-sama memelihara ataupun ada awareness dalam mentalitas kita. Kira-kira seperti itu, yang bibir jangan diletakkan di kita bicara dengan hati, bukan cuma asal bunyi. Kira-kira seperti itu. Persis, Bu. Dan seterusnya. Mungkin Dr. Zainal bisa meneruskan untuk tanda-tanda lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah tadi, Dok. Iya, jadi Ibu secara sederhana ya. Sebetulnya saya memberikan apresiasi pada Bu Ita yang sehari-hari berkecimpung di dunia faali, tapi kok sudah sampai ke aspek spiritual tadi lewat nafas ya Bu ya. Ini memang bagus sekali karena secara fisiologis Bu, konsep sehat itu adalah bagaimana kita mempertahankan homeostasis atau tetapnya cairan ekstra sel Bu. Dengan demikian lingkungan yang bagaimanapun yang berubah selalu itu tidak akan mengusik ya steady state atau homeostasis tubuh kita. Nah, menarik Bu, tadi Bu Ita menambah aspek spiritual. Memang kalau kita lihat dibandingkan makhluk lain, ya minta maaf Bu, ini kita agak sedikit banding-banding ke ya Bu ya. Tapi ini boleh Dok. Jadi makhluk manusia ini kan unik Bu. Kadang-kadang Tuhan menegur loh. Anda itu sudah saya ciptakan dalam bentuk sebaik-baik ciptaan, balance. Kok menjadi imbalancing ya? Ini dipertanyakan oleh Yang Maha Pencipta loh Bu. Nah, syukur tadi Bu Ita sudah mengantarkan dengan baik bahwa kesadaran bahwa kita sebagai hamba Tuhan kok diberi nafas ya. Mengapa banyak yoga itu kan yang dilatih pernafasan Bu? Ya, jangan sampai nafas yang masuk itu justru lebih panjang daripada yang keluar. Jadi Bu nanti bisa membayangkan orang yang menderita asma ya Bu ya, minta maaf ya. Itu kan mengeluarkan nafas itu sampai nun sewu Bu. Megang kursi ya toh, ini kan susah payah ya. Dan ini ternyata kalau kita kaitkan dengan aspek dysregulation tadi Bu, itu karena lampu merah yang aktif itu. Sehingga tekanan-tekanan mental itu sebaiknya kita kurangi dengan membangun kesadaran bahwa hidup kita itu ada yang senantiasa melindungi Bu. Maka minta maaf ya, ini bincang-bincang kita menarik karena ada satu ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya loh Bu Ita. Jadi menarik sekali Bu, bagaimana kita bersyukur bangun tidur kok masih bernafas ya Bu. Karena hidup ini kan harus meninggalkan jejak-jejak yang baik Bu. Jadi jangan sampai nun sewu ya, gajah mati meninggalkan gading gitu Bu. Harimau meninggalkan belang ya Bu ya. Kalau manusia kan mestinya kan meninggalkan nama yang baik. Dan meninggalkan utang ya Dok. Mboten Bu. Dan itu ada doanya loh Bu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung dari lilitan hutang Bu. Jadi sekali lagi ini penting. Ada doanya Bu, cuma tidak populer Bu. Karena semua orang itu tidak hutang. Karena kartu kredit di mana-mana Dok, itu juga mempengaruhi kesehatan mental loh ya. Kalau kita tidak punya awareness, financial awareness. Jadi hal tersebut kita kembali diingatkan ya dari penjelasan Dr. Zainal tadi bahwa kalau ada pertanyaan tentang mengapa situasi yang di luar gitu ya
itu tidak menimbulkan satu kesejahteraan untuk saya. Persis. Kata-kata menyakitkan, kemudian harus di antara orang-orang yang berkata-kata ketus. Ini ada pertanyaan tadi, kita hidup secara sosial, lingkungan sosial tidak baik, suka berkata yang menyakitkan, bagaimana ya dok meresponnya? Karena kita harus hidup di sekitar mereka dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Betul. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kami sering berbincang dengan Dr. Zainal tentang ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bakteri, virus, ataupun jamur yang di luar. Yang perlu kita kuatkan adalah imun sistem kita. Persis, Bu. Ya, imun sistem tidak hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual dan sosial. Nah, yang paling menarik, ini saya sekarang jualan gastrointestinal ya dok, mohon maaf. Silakan Bu. Pencernaan. Di pencernaan ada 90% lebih serotonin yang akan menyamakan perut ini dengan otak kita. Luar biasa. Bisa berpikir. Dan jangan salah, 70% dari sistem imun dikendalikan oleh kelenjar-kelenjar sepanjang usus. Usus kita ini kalau dibuka, luasnya itu mungkin selebar lapangan tenis kalau kita benangkan. Bayangkan enggak? Karena dia strukturnya melipat-lipat. Begitu. Nah, imun sistem, kelenjar-kelenjar di situ, itu sangat menentukan. Sehingga ketika kita membiarkan hal negatif masuk ke dalam diri kita, hinaan ataupun kata-kata yang nyelekit itu kita biarkan masuk, ya, itu akan menyebabkan gangguan-gangguan tadi. Fisik akan disregulasi. Sehingga yang kita sarankan adalah yang tadi pertama, bahwa kalau Dr. Zainal ngendiko, kenali diri kita. Persis. Kita ini tidak seperti yang diucapkan orang itu. Sehingga kalimat yang diucapkan tinggal nembus ke belakang seperti film Matrix. Kita seperti barang transparan. Karena itu bukan diri kita. Begitu. Itu bukan diri kita. Jadi apapun kata orang tentang diri kita, apapun tantangan yang kita anggap sebagai tantangan istilahnya yang akan mempengaruhi reputasi kita, itu adalah satu pikiran-pikiran yang salah. Sehingga harus kita atasi dengan tadi, spiritual yang kuat mengenai siapa diri saya. Persis. Kita ini manusia yang bisa boleh kadang gagal, boleh berhasil, boleh akan berhasil terus gagal, dan seterusnya. Sehingga kita boleh menjalani itu saja dengan istiqomah ya dok. Persis. Pasti Tuhan akan menyediakan pada waktunya, kira-kira seperti itu. Pasti. Agar jangan sampai disregulasi, sampai ke disease. Ya. Jadi semua diawali dari bagaimana cara kita memandang. Kalau ada yang bertanya, maka saya akan jawab seperti itu. Pengenalan kita akan diri kita, pengenalan kita akan Tuhan, akan membuat judgement terhadap apa yang terjadi pada kita dari dunia luar dengan bijaksana. Kita tetap istiqomah. Kita nggak sibuk menanggapi orang-orang yang menyalahgunakan kita atau menyalahartikan kita. Tapi kita justru sibuk dengan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Itulah yang namanya amanah dan istiqomah ya dok. Persis. Saya itu pokoknya jadi ini loh, sangat terbiasa dengan kalimat-kalimat itu karena saya sering berbincang dengan Dr. Zainal. Itulah social engagement yang sehat ya dok. Persis. Kita tidak melihat keperbedaan kita gitu loh. Betul. Saya dengan Dr. Zainal tidak melihat perbedaan antara kami, tapi melihat kesamaan-kesamaan di antara kami. Ternyata sama ya dok. Tujuannya itu ada sama. Dalam istilah asing namanya kalimatun sawa. Jadi kesamaan-kesamaan itu Bu yang kita bangun. Benar dok. Ya, jadi ada pertanyaan lagi nih dok. Selamat pagi dok, saya namanya NI, izin bertanya. Akhir-akhir ini saya merasa situasi yang membuat saya kerap cemas, ujian dan tekanan dari luar. Bagaimana tipsnya agar kita tidak terlalu terlarut dalam kecemasan? Moga dok. Jadi kembali kami ingin meng-highlight apa yang disampaikan Bu Ita. Jadi sebetulnya Tuhan sendiri tidak menghendaki kita cemas loh Bu. Tuhan tidak menghendaki kita sedih loh Bu. Jadi kata istiqomah itu Bu, melekat di dalamnya adalah kata gembira. Jadi istiqomah itu tidak memuat kata sedih, tidak memuat kata cemas, adanya cuma gembira Bu. Karena minta maaf Bu, gembira 5 menit, itu imun kita ini akan aktif loh selama 18 jam loh Bu. Ya, tapi kalau kita cemas 5 menit itu drop itu selama 8 jam. Itu baru 5 menit loh Bu ya. Kemudian tadi Bu, kalau Bu Ita sudah menggarisbawahi kata kasih tadi ya, itu nanti ada dalam surat Al-Furqan ayat 63. Hamba-hamba Tuhan yang masuk kelompok VVIP Bu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati Bu. Dan merespon olo-olo kemarahan itu dengan kata-kata yang
yang salam, yang damai, Bu. Jadi sekali lagi, Bu, unsur manusia itu 3 tadi, social engagement dan defense. Defense-nya itu bisa menyerang atau lari ketakutan atau depres, Bu. Jadi yang defense itu sebetulnya ya tidak bisa kita musnahkan, tetapi tetap terkendali, Bu. Jadi istilahnya tetap proporsional. Jadi Bila dengan mana perlu ya, Dok? bila mana perlu. Jadi kalau misalnya Bu Ita, saya kok cemas, ini sedang test drive ini. Apakah kita bisa membongkar energi yang sudah tersimpan tadi ya, storage ya Bu ya, sehingga kita bisa menyalurkannya dengan olahraga misalnya Bu, gitu. Olahraga ini bagus sekali untuk penyaluran, karena olahraga itu akan menyalurkan tadi Bu, gula, menyalurkan kolesterol, menyalurkan trigliserid ya. Jadi justru perbincangan kita hari ini sangat menarik. Biasanya kalau bicara masalah lifestyle itu kan hubungannya dengan makan ya Bu ya. Olahraga ini sudah komplit sekali loh Bu hari ini. Luar biasa. Rupanya Mbak Ita ini terpancing kalau sudah bicara spiritual ini. Takutnya kebablasan ya, Dok. Maaf. Oh, enggak, Oke, masalah bagus. karena kita waktunya juga sudah terbatas, nih Dok, sangat banyak yang Iya. ingin kita sampaikan. Silakan. Tapi kita akan coba wrapping up apa yang sudah kita tadi bicarakan, bahwa secara fisiologis tubuh kita bisa berfungsi dengan regulasi yang sudah sangat baik. Bagus. Otak kita ada hipotalamus yang akan mengatur detak jantung, temperatur, tekanan darah, respirasi atau pernafasan, sistem bagaimana kita lapar, bagaimana kita kenyang, itu semua sudah diatur dengan regulasi yang luar biasa. Jadi semua orang itu bisa memiliki body seperti Raisa kalau perempuan ya, karena sudah diregulasi. Cuma kadang-kadang merasa lapar, padahal lapar psikologis, kesepian dianggap lapar fisik. Kira-kira seperti itu. Contoh disregulasi. Nah, untuk itu pendukung untuk regulasi yang baik ini adalah satu awareness terhadap dimensi yang ada 4, yaitu dimensi fisik, dimensi mental, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Nah, untuk itu kita perlu berawalkan dari satu nafas yang berbekal nafas yang penuh dengan kasih sayang, kita membangun awareness di 3 dimensi yang berikutnya. Fisik, kita mengasihi tubuh kita, jangan makan terlalu banyak, gerak jangan terlalu malas, ya. Lalu kita mengasihi juga psikis kita, jangan terlalu banyak menerima hal-hal yang negatif, tetapi harus menggantikannya dengan hal yang positif. Jangan membalas amarah dengan amarah, tetapi kita mencoba melihat sesuatu yang negatif itu mungkin baik untuk memperbaiki karakter kita. Dan secara sosial itu akan membuat kita semakin matang, karena kita tidak lagi melihat musuh sebagai musuh kita, tapi itu adalah sparing untuk memperbaiki karakter kita. Begitu. Sehingga selalu lebih banyak di lampu hijau, lampu kuning hanya ketika kita memerlukannya, yaitu memang fight or flight ya. Kalau kita di depan kita ada copet ya kita juga jangan diam aja lalu ya. Kita perlu flight juga gitu ya. Dan juga pada keadaan-keadaan seperti pandemi COVID itu kalau kita cemas-cemas sedikit itu memang perlu. Kalau kita nggak cemas kita keluyuran pada saat pandemi COVID gitu ya. Itu kita perlukan untuk survival, untuk hidup kita. Dengan demikian berbekal kasih sayang kita meningkatkan kualitas material yang berproses menuju matang, menjalankan hidup dengan awareness secara dimensi fisik, psikis, dan sosial. Kinten-kinten ngoten nggih, Dok? Cocok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Sobat Sehat. Saya kembalikan ke Mbak Merinda. Baik, terima kasih banyak Dokter Ita dan Dokter Zainal, sangat menarik sekali dan terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Ya Sobat Sehat, ternyata memang dalam kehidupan itu pasti memang ada yang positif dan negatif, dan kita sebagai manusia kita ambil saja yang positif agar hidup kita juga lebih baik. Dan jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau apa, tidak usah dihiraukan agar kita bisa tetap hidup dengan nyaman. Nah, baik Sobat Sehat, mungkin beberapa hal yang sudah kita pelajaran hari ini bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita, seperti tadi hidup dengan tersenyum agar harinya juga lebih baik. Mumpung masih pagi, jangan cemberut, kita tersenyum dulu, kita hirup nafas, kita tarik nafas, kita mensyukuri bahwa oh hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa bangun, ya, seperti itu. Baik Sobat Sehat, terima kasih atas kesempatannya Dokter Ita dan Dokter Zainal. Thank you, terima kasih, matur nuwun. Kami dari Raisa mohon maaf jika ada kesalahan.
atau beberapa hal yang kurang menyenangkan, terima kasih kami akhiri. Selamat pagi Dr. Zainal dan Dr. Ita. Oke. Salam sehat. Salam sehat. Kala jatuh cinta, luluh termangu rasa mereka. Jadikan ku delima, merah rona pesona. Ku bangun istana, berukir puisi pujangga cinta. Ku peluk sang malam, bisikan kepada alam. Benar-benar rasa mencari jawaban hati. Oh kasih, aku mau hanya dia saja. Mimpi-mimpi menjelma kenyataan. Aku mau terima segalanya bersemi. Mentari jiwa. Aku bisa, kan ku petik satu bintang senja. Hiasi kisah aku dirimu, melangkah pada rasa yang menyatu. Indah, benar-benar rasa mencari jawaban hati. Oh kasih, aku mau hanya dia saja. Mimpi-mimpi menjelma kenyataan. Aku mau terima segalanya bersemi. Mentari jiwa. Ternyata dirimu yang selama ini aku cari. Dan aku mau hanya dia saja. Mimpi-mimpi menjelma kenyataan. Aku mau terima segalanya bersemi. Aku mau hanya dia saja. Mimpi-mimpi menjelma kenyataan. Aku mau terima segalanya bersemi. Mentari jiwa. Aku mau hanya dia Radio saja. Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.